Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Minggu ini kita masuk ke dalam berita yang ketujuh. Amin. Dengan judul makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Amin. Sebelum kita mulai di dalam DPHT dan pengayaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, atas setiap firman kebenaran yang telah Tuhan bentangkan di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi orang yang terus berjerih lelah. Tuhan, kami boleh menjadi orang yang terus menghargai perkataan firman-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, bahkan kami boleh hidup seturut dengan apa yang Kau firmankan, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bahwa kami masuk lebih dalam mengenai makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Tuhan, berkati kami semua, belas kasihani kami, Tuhan. Amin. Baik, saudara-saudari, kita masuk dalam berita yang ketujuh. Amin. Mari kita baca sekali lagi judulnya. Amin. Makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Amin. Oh, makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Amin. Oh, dari bahan-bahan bait. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, dalam berita 7, kita akan melihat makna intrinsik, dan yang kedua adalah bahan-bahan pembangunan bait. Amin. Saudara-saudari, di dalam berita yang ketujuh ini ada 7 Romawi. Ya, dalam 7 Romawi ini saya membaginya menjadi 3 bagian, dan yang bagian terakhir adalah kesimpulan. Amin. Di bagian 1, 2, dan 3 atau Romawi 1, 2, dan 3, amin, kita melihat bahan yang pertama yaitu adalah kayu, ya, yaitu adalah kayu sanobar, kayu aras, dan yang ketiga adalah kayu minyak atau kayu zaitun, ya. Di sini kita bisa melihat makna intrinsiknya, ya. Kalau kayu sanobar, makna intrinsiknya apa, saudara-saudari? Kita bisa mengalami Kristus di dalam kematiannya. Amin. Kemudian yang kedua, kayu aras, itu kita bisa mengalami Kristus di dalam kebangkitannya. Dan yang terakhir, kayu minyak atau kayu zaitun adalah kita mengalami Kristus sebagai roh itu. Amin. Ini adalah hal yang kita bisa lihat di dalam Romawi 1, 2, sampai dengan Romawi yang keempat. Amin. Kita boleh doa baca, saudara-saudari. Amin. Kita doa bacakan Romawi yang pertama saja. Amin. Oh, mengalami Kristus dalam kematiannya. Amen. Oh, mengalami Kristus di dalam kebangkitannya dan mengalami Kristus sebagai roh itu. Amen. Oh, saudara-saudari, kita perlu mengalami Kristus di dalam kematian, kebangkitan, dan Kristus sebagai roh itu. Amen. Puji Tuhan. Amen. Saudara-saudari, ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi inilah hal yang perlu kita alami. Kita mengalami Kristus. Amen. Nah, saudara-saudari, di dalam Roma 1 ini, kalau kita melihat di dalam FKKP, di sana ada satu hal yang dijelaskan kepada kita, kenapa kita harus mengalami Kristus di dalam kematian, kebangkitan, dan juga Kristus sebagai roh itu. Saudara-saudari, karena Kristus adalah realitas dari bahan-bahan pembangunan gereja. Amin. Oleh karena itu, di dalam poin B, kita bisa melihat bahwa kita perlu membiarkan Kristus yang tersalib, bangkit,
dan sebagai roh itu untuk membangun dirinya ke dalam diri kita. Amin. Saudara-saudari, dengan kita mengalami Kristus dalam kematian, kebangkitan, dan sebagai roh, amin. Kita sedang dipersiapkan menjadi bahan-bahan bait. Amen. Baik, saudara-saudari, kita masuk di dalam penjelasan lebih dalam lagi mengenai kayu sanobar, yaitu ada di dalam Romawi yang kedua. Amin. Saudara-saudari, sekali lagi kayu sanobar adalah menandakan Kristus yang tersalib. Amin. Saudara-saudari, di sini di Romawi 2 ada 2 poin, A dan B, dan kita bisa melihat bahwa kayu sanobar ini apa? Kayu sanobar ini adalah lambang dari keinsanian Kristus di dalam kematiannya. Ya, ini kita bisa lihat di dalam poin A. Amin. Dan di dalam poin B, kita bisa melihat kayu sanobar itu dibuat menjadi pintu-pintu bait. Ya, dan pintu-pintu bait itu juga diukir dengan kerup dan pohon korma, yaitu adalah 2 poin yang bisa kita lihat di dalam poin Romawi kedua atau pohon atau kayu sanobar. Amin. Baik, Romawi ketiga adalah kayu aras yang adalah lambang dari Kristus yang bangkit. Amin. Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat ada 4 Romawi dan kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah poin A dan B. Kita bisa melihat di sana ada perlambangan mengenai kayu aras. Ya, kayu aras adalah keinsanian Kristus di dalam kebangkitan atau Kristus yang bangkit. Ya, kayu aras ini adalah sesuatu yang megah dan agung. Amen. Karena itu di poin C dan poin D adalah bagian kita ya, yaitu adalah kita perlu mengalami Kristus yang bangkit. Amin. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Romawi selanjutnya adalah Romawi keempat, kita bisa melihat kayu yang ketiga adalah kayu minyak atau kayu zaitun. Ya, itu ada 4 poin. Poin A adalah kita bisa melihat Kristus sebagai lambang kayu zaitun, dan di poin B kita bisa melihat bagaimana ada proses okulasi dan ada proses pembagian Kristus sebagai sari hayat. Amin. Ya, ini adalah 2 hal di poin B, ada perlu okulasi, dan yang kedua adalah kita perlu mengontak Tuhan sebagai sari hayat Kristus. Amin. Di poin Romawi 4C, kita bisa melihat bahwa di sini setelah kita diokulasikan, ya kita sedang melawan atau bertentangan dengan keadaan kita, yaitu berlawanan dengan ego kita, berlawanan dengan sifat lama kita. Sehingga di poin D kita bisa melihat bahwa kita menghasilkan cabang-cabang dari Kristus sebagai pohon zaitun, ya, sehingga bisa menghasilkan minyak dan anggur. Amen. Ini yang bisa kita lihat di dalam poin Romawi 4, yaitu kayu yang ketiga adalah kayu minyak. Amin. Terus dari kemudian bahan yang selanjutnya ada di dalam Romawi yang kelima. Amin. Di sini kita bisa melihat tiang-tiang bait dibuat dari tembaga yang melambangkan, amin, penghakiman Allah. Amin. Saudara-saudari, di poin Romawi kelima ini ada 3 poin, yaitu poin A, B, dan C. Di sini kita bisa melihat yang pertama, di poin A adalah tiang adalah sebuah tanda kesaksian dari pembangunan Allah. Yang selanjutnya di poin B adalah orang yang berguna atau mereka yang ingin berguna bagi Allah, amin, perlu terus-menerus berada di bawah
penghakiman Allah. Ya, apapun yang berasal dari manusia lama yang ada di dalam daging hanya pantas untuk dikubur, ya. Karena itu di poin C, puji Tuhan, di sini kita bisa melihat pembuatan jala-jala, ya, atau ganja-ganja, ya. Di sini adalah lingkaran rantai yang berbentuk untaian bunga yang menandakan sebuah kehidupan iman di dalam Allah. Ya, ini ada gambaran dari bunga bakung. Selain bunga bakung, juga ada buah delima. Amin. Buah delima ini membentuk sebuah hal, yaitu menunjukkan adanya kelimpahan hayat, keelokan, dan ekspresi dari kekayaan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kemudian di bahan yang terakhir adalah batu. Ya, batu ini kita baca di Romawi yang ke-6, batu-batu bait menandakan keinsanan Kristus dalam transformasi atau Kristus yang ditransformasi. Amen. Ada 4 poin. Ya, kita bisa melihat keinsanan Kristus yang menandakan perlu pengubahan dan kita diubah menjadi batu-batu hidup, ya. Sehingga di dalam bait kita ini dapat selain menjadi batu hidup, kita juga amin dibentuk, ya, dan ditanggulangi secara lahiriah. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kemudian yang terakhir di Romawi yang ke-7 adalah kesimpulan. Mari kita baca bersama-sama. Amin. Kehidupan orang Kristen yang real bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah adalah kehidupan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai roh pemberi hayat, dibangun ke dalam diri kita sehingga kita diserupakan kepada kematiannya oleh kuasa kebangkitannya untuk diperbarui hari demi hari dan ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan bagi kemuliaannya di dalam gereja. Amin. Saudara-saudari, semoga melalui berita ke-7 ini kita akan sambung kepada pengayaan yang akan lebih mempertajam, memperdalam apa yang ada di dalam berita yang ke-7 ini. Amin. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambung kepada kelas pengayaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudari. Selamat bergabung kembali di dalam kelas pengayaan dengan subjek umum pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Malam hari ini kita akan memasuki kepada berita yang ke-7 dengan judul makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Baik, saudara-saudari, sebelum mulai kita boleh berdoa terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, Tuhan. Terima kasih atas belas kasihan-Mu kepada gereja. Engkau terus merawat kami dengan pembicaraan-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, bila pembicaraan-Mu boleh tersimpan, oh berbuah di dalam setiap hati kami. Tuhan, kami menjadi orang yang juga berjerih lelah menggali kedalaman firman. Tuhan, bila melalui kelas pengayaan ini, boleh membawa kami lebih dalam mengenal, oh makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Tuhan, berkati kami semua, kami boleh mendapatkan firman, dan tidak ada firman yang gugur. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari, mari kita nyanyikan kidung nomor 606, Gereja bagi Pembangunan. Amin. Lepaskan ku dari ego, Tuhanku mau terbangun bersama jadi bait-Mu, dipenuhi mulia-Mu. Lepas dari sifat
sombong dan menyendiri, rela taat kuasa-Mu hingga Kau punya baik. Air hayat suplai ngalir, tumbuh ubah dewasa, berfungsi sesuai urutan, genapkan orang lain. Tak lagi memandang tinggi pengalaman dan visi, kemampuan dan milikku seimbang dengan yang lain. Pegang Kristus saling suplai, nikmati limpahannya, penuh dengan limpah Allah, Dia bertambah ku matang. Kejap kasih agung Kristus, kenal panjang lebarnya, tumbuh menjadi dewasa, capai perawakannya, jadi tempat tinggal Allah. Tuhanku mau terbangun, jadi bejana korporat, tampilkan mulia Tuhan. Kota kudus mempelainya kini terekspresikan, pancarkan sinar mulianya di tengah manusia. Amin. Baik, saudara-saudari, kita boleh proklamirkan bersama-sama bait pertama sampai dengan bait yang keempat. Amin. Oh, lepaskanku dari ego. Tuhanku mau terbangun bersama jadi bait-Mu, dipenuhi mulia-Mu. Amin. Lepas dari sifat aneh, sombong dan menyendiri, rela taat kuasa-Mu hingga Kau punya bait. Amin. Bait kedua, air hayat supaya ngalir, tumbuh ubah dewasa, berfungsi sesuai urutan, genapkan orang lain. Amin. Tak lagi memandang tinggi pengalaman dan visi, kemampuan dan milikku seimbang dengan yang lain. Amin. Pegang Kristus saling suplai. Amin. Nikmati kelimpahannya, penuh dengan limpah Allah, Dia bertambah ku matang. Amin. Kecap kasih agung Kristus, kenal panjang lebarnya, tumbuh menjadi dewasa, capai perawakannya. Amin. Jadi tempat tinggal Allah. Tuhanku mau terbangun, jadi bejana korporat, tampilkan mulia Tuhan. Amin. Kota kudus mempelainya kini terekspresikan, pancarkan sinar mulianya di tengah manusia. Amin. Oh, pancarkan sinar di tengah manusia. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, mari kita dengarkan penyampaian dari saudara-saudara untuk berita yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam, saudara-saudari. Puji Tuhan atas malam hari ini. Saya kembali mengajak kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas malam hari ini, Tuhan.
Tuhan, biarlah Engkau kembali membarakan hati kami. Oh Tuhan, bahwa kami memiliki mata yang terbuka, hati yang terbuka, agar kami bisa melihat bait-Mu, melihat pembangunan-Mu, melihat pertumbuhan hayat di dalam pembangunan ini. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, malam hari ini melalui firman-Mu, Kau menggugah hati kami. Amin. Puji Tuhan, saudari, izinkan saya share screen. Baik, saudari, subjek umum kita di dalam pembahasan minggu-minggu ini adalah pengkajian kristalisasi kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Di dalam pembahasan ini kita memiliki 12 berita secara total, dan kita sudah melewati berita 1 sampai 4 yang membicarakan mengenai ministry zaman untuk merampungkan ekonomi alam, yaitu membawa masuk kerajaan surga. Berita ke-7 yang akan dibahas malam ini ada di dalam bagian kedua, yaitu di antara berita ke-5 sampai berita ke-9, yaitu membicarakan mengenai pembangunan melalui pertumbuhan hayat menghasilkan kemuliaan Allah. Maka bagian ini bisa menggambarkan apa yang kita akan bahas di dalam berita ke-5, ke-6, ke-7, sampai ke-9, yaitu membicarakan mengenai bangunan. Sesungguhnya pembangunan di sini mengharuskan kita memiliki suatu kehidupan yang seperti dibahas di dalam berita ke-6 minggu lalu, yaitu kehidupan yang maju di hadapan Tuhan. Kehidupan yang maju ini bukan berarti kita satu poin meninggalkan poin di belakang kita dan maju setahap lagi, bukan demikian. Tetapi ketika membicarakan pembangunan, kehidupan yang maju itu diilustrasikan seperti pembangunan suatu bangunan yang memiliki progres yang maju ke depan. Membangun pondasi, membangun di atasnya, sampai bangunan ini jadi dan bisa menjadi tempat hunian bagi Allah sendiri. Kedua, yaitu kita membahas mengenai bahan-bahan bait ini. Kita akan membahas ini lebih dalam di berita ke-7 ini. Berita selanjutnya adalah mengenai bertumbuh, bahwa pembangunan yang diberitakan di dalam Alkitab selalu berhubungan dengan pertumbuhan hayat. Pembangunan bukanlah pembangunan sesuatu yang material, bukan pembangunan sesuatu yang jasmani, tetapi adalah pertumbuhan di dalam hayat. Dan kita melihat di dalam berita ke-9, semuanya ini adalah untuk menghasilkan kemuliaan Allah. Untuk itu, saudari, marilah kita masuk ke dalam berita ke-7. Judul dari berita ke-7 ini adalah makna intrinsik dari bahan-bahan bait. Sebelumnya, sebelum memasuki inti dari pembahasan berita ke-7 ini, marilah kita melihat dulu bagaimana sikap kita di dalam memasuki berita ke-7 ini. Sedikitnya ada 4 poin yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah kita perlu memiliki aspirasi kedambaan Allah untuk terus maju dan membawa kita dari kehidupan gereja tabernakel kepada kehidupan gereja bait, yaitu seperti apa yang sudah dibahas di dalam berita ke-6 minggu yang lalu.
Kemudian yang kedua, kita perlu membara dan terbakar dan bahkan dihanguskan oleh kegairahan Tuhan, bukan oleh kegairahan alamiah kita sendiri, akan rumah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 17, cinta atau terjemahan lainnya adalah kegairahan untuk rumahmu menghanguskan aku. Yang ketiga, saudari, kita perlu datang pada semua hal yang akan kita bahas di dalam berita ke-7 ini dengan suatu pandangan akan ekonomi Allah. Dengan roh yang tepat, sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang fisik, luaran, dan materi. Sesungguhnya hal mengenai ekonomi Allah ini juga sudah dibahas di dalam berita pertama. Biarlah dengan pandangan ekonomi Allah, kita bisa memasuki berita ke-7 ini. Yang keempat adalah melalui setiap poin, kita perlu dipimpin ke dalam pertobatan, kenikmatan, dan pengalaman akan Kristus sebagai realitas, dan berbagian di dalam pembangunan gereja. Saudari, tidak ada gunanya bila kita memasuki setiap poin tanpa hal-hal seperti pertobatan, kenikmatan, dan pengalaman akan Kristus sebagai realitasnya. Kalau kita tidak memasuki hal ini, berarti kita sudah terjebak pada hal-hal yang fisik, luaran, dan materi. Oh, saudari, biarlah kita memasuki berita ke-7 ini dengan sikap yang seperti disebutkan di dalam 4 poin ini. Ketika kita sudah ada sikap yang tepat, biarlah Tuhan juga bekerja atas diri kita masing-masing, sehingga kita bisa dipimpin, benar-benar menikmati, mengalami, dan berbagian di dalam pembangunan gereja. Dalam berita ke-7 ini, kita akan berfokus pada 5 kristal, yaitu bahan-bahan dari bait Allah, yaitu yang pertama adalah kayu sanobar, yang kedua adalah kayu aras, yang kedua adalah kayu minyak. Dan berbagai kayu yang digambarkan di dalam pelajaran ini adalah menggambarkan aspek keinsanian Kristus. Kemudian yang berikutnya adalah perunggu. Saya menggunakan kata perunggu ini sebagai terjemahan dari bronze ya, untuk memisahkan antara koper itu adalah tembaga ya. Di sini sesungguhnya hampir mirip. Tetapi kalau kita pelajari, sesungguhnya terjemahan yang tepat adalah perunggu. Dan yang kelima adalah batu-batu. Sekilas kita akan membahas, saudari, satu persatu bahan-bahan ini. Kayu sanobar akan dibahas di dalam Romawi yang kedua, bahwa sanobar itu menandakan Kristus yang tersalib. Ya. Karena di masa lampau, orang Yahudi sesungguhnya menanam pohon sanobar ini di atas pekuburan mereka, melambangkan keinsanian Kristus dalam kematiannya, yaitu Yesus yang disalibkan. Kemudian kayu aras, kita akan bahas di dalam Romawi ketiga. Kayu aras ini menandakan Kristus yang bangkit. Pohon aras itu tumbuh di atas gunung Libanon, sehingga pohon aras melambangkan keinsanian Kristus dalam kebangkitan, yaitu Kristus yang bangkit. Selanjutnya, kayu minyak. Kayu minyak ini adalah terjemahan dari olive wood, ya. Jadi kayu zaitun, menandakan Kristus yang ditransformasi sebagai roh pemberi hayat. Kalau minyak zaitun itu melambangkan roh Allah, maka kayu minyak melambangkan keinsanian Kristus dalam roh Allah, yaitu Kristus yang diurapi. Kemudian Romawi kelima akan membicarakan mengenai tiang-tiang bait yang dibuat dari perunggu, menandakan penghakiman Allah. Romawi yang keenam akan membahas mengenai batu-batu, yaitu batu-batu bait, menandakan keinsanian Kristus dalam transformasi, yaitu Kristus yang ditransformasi. Selanjutnya melalui bagian ini kita akan ditunjukkan, saudari, bagian-bagian mana saja dari bait itu yang terbuat dari batu, bagian-bagian mana saja yang terbuat dari kayu aras, dari papan kayu aras, dari papan sanobar,
dari kayu minyak, dan dari perunggu. Saudari bisa melihat secara sekilas melalui bagan ini. Ketika disimpulkan di dalam gambarnya, sebagai ilustrasi, kita bisa melihat bagian mana saja yang terbuat dari bahan-bahan ini. Memang ada bahan-bahan yang lain yang dibahas sesungguhnya di dalam Alkitab, tetapi fokus pelajaran ke-7 kita minggu ini ada di dalam 5 bahan ini. Marilah kita masuk, saudari, ke dalam poin-poinnya satu persatu, mulai dari Romawi yang pertama. Dikatakan di sana, untuk menjadi bahan-bahan bagi bangunan Allah, kita perlu mengalami 3 hal sebagai berikut. Dan di sini kata yang digarisbawahi adalah menjadi. Oh, saudara-saudari, kita perlu menjadi bahan-bahan bagi bangunan Allah. Untuk menjadi, kita perlu mengalami. Yang pertama adalah mengalami Kristus dalam kematiannya yang ditandai oleh kayu sanoper. Kedua, kita perlu mengalami Kristus dalam kebangkitannya, ditandai oleh kayu alas. Yang ketiga, saudari, kita perlu mengalami Kristus sebagai roh itu yang ditandai oleh kayu minyak. Di poin A, di bawah 1 Romawi dikatakan, Kristus yang tersalib dan bangkit, yang adalah roh Yesus Kristus, yang al-muhid dan hadirat dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses, adalah realitas bahan-bahan bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah, perbesaran dan perluasan Kristus. Dengan sederhana, saudari, dikatakan bahwa Kristus adalah bait. Kristus juga adalah realitas bahan-bahan. Kita, gereja, juga adalah bait. Gereja adalah bait Allah. Dan kita juga harus menjadi bahan-bahan. Saudari, kita melihat bahwa di dalam ekonomi Allah bisa disimpulkan dengan 2 persona atau 2 kata, yaitu Kristus dan gereja, yaitu Allah dan kita. Di dalam ekonomi Allah selalu melibatkan 2 hal ini. Ketika Kristus adalah bait, ketika Kristus juga adalah bahan-bahannya, maka kita sebagai gereja juga menjadi bait. Dan kita sebagai gereja juga harus menjadi bahan-bahannya. Lalu pertanyaan yang besar, bagaimana caranya, saudari? Caranya secara singkat adalah melalui kita menikmati Kristus, yang adalah realitas semua bahan-bahan itu. Saudari, Kristus adalah realitas dari bahan-bahan. Karena itu ketika kita mengalami Kristus, kita bersatu dengan Kristus, maka kita juga bisa dibangunkan menjadi bahan-bahan. Kita bisa menjadi bahan-bahan untuk pembangunan gereja, pembangunan bait Allah. Di poin B dikatakan, kita perlu mengizinkan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai roh itu untuk membangun dirinya ke dalam diri kita, sehingga kita bisa memiliki kenikmatan yang paling penuh akan Kristus untuk menjadi pelayan yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Suplai hayat yang kaya bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah. Saudari, di dalam poin B ini kita melihat bahwa kita adalah bait dan kita juga adalah pembangun bait. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Oh, haleluya, saudari. Kita tidak hanya adalah bait, tetapi kita juga adalah pembangun bait. Dan kita membangun bait ini kapan, saudari? Kita membangun bait ini adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari, status kita adalah bait. Status kita adalah pembangun bait. Kita adalah kawan sekerja Allah. Dengan sederhana, saudari, secara singkat, kita menyimpulkan di dalam diagram ini, bahwa langkah pertama, kita perlu mengizinkan Kristus. Mengizinkan Kristus untuk apa, saudari?
untuk membawa kita masuk ke dalam pengalaman bahan-bahan bait, yaitu menikmati Kristus di dalam kematiannya, menikmati Kristus di dalam kebangkitannya, dan menikmati Kristus di dalam segala proses transformasinya. Kemudian dengan demikian, yang kedua adalah maka Kristus itu bisa memiliki kesempatan membangunkan dirinya dan membangun bait di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudari, inilah langkah-langkah yang harus kita alami hari demi hari. Dan langkah pertama dan langkah kedua inilah yang menjadikan kita pelayan yang baik. Pelayan yang baik ini adalah pembangun bait, yaitu yang menggunakan bahan-bahan bait untuk membentuk dan menyempurnakan orang lain. Oh, saudari, ketika kita mengizinkan Kristus memasuki pengalaman bahan-bahan bait ini, dan kita membangun bait di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang artinya adalah Kristus terbangun di dalam kita, maka kita juga bisa berbagian menjadi kawan sekerja Allah, yaitu membentuk dan menyempurnakan orang lain juga menjadi bahan-bahan. Dan menggunakan bahan-bahan ini untuk membangun bait. Di Romawi kedua, saudari, dikatakan bahwa sanobar menandakan Kristus yang tersalib. Poin A mengatakan, di masa lampau orang-orang Yahudi menanam pohon-pohon sanobar di atas pekuburan mereka. Maka sanobar menandakan keinsanian Kristus dalam kematiannya. Yesus yang disalibkan. Mungkin saya mengajak kita baca bersama-sama, saudari, ayat yang ada di bawah ini, 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Mungkin tidak masalah saudari membaca masing-masing di rumah, atau membaca dengan saudari di mana saudari satu device, ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 2, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di poin B, saudari, dikatakan bahwa pintu-pintu bait dibuat dari kayu sanobar dan diukir dengan gambar kerub dan pohon korma. Saudari, di dalam poin ini ada satu pengertian bahwa kematian Kristus sesungguhnya adalah jalan masuk ke dalam kehidupan gereja. Saudari, kematian Kristus itu juga adalah jalan masuk ke dalam bangunan. Karena itu di poin pertama tadi yang sudah kita bahas, bahwa kita perlu memasuki pengalaman akan kayu sanobar ini, yaitu berbagian mengalami kematian Kristus. Saudari, di dalam pengalaman inilah kita bisa melihat contoh pengalaman Paulus terhadap gereja di Korintus. Gereja di Korintus adalah gereja yang banyak dengan masalah dan begitu banyak situasi yang dihadapi oleh Paulus terhadap gereja di Korintus ini. Yang kedua, saudari, di dalam kondisi yang sedemikian rupa, kita melihat bahwa Paulus tidak ditarik keluar dari rohnya, tetapi Paulus tetap ada di dalam rohnya. Dia menanggulangi segala masalah yang ada, menanggulangi segala situasi yang dia hadapi. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menjamah semuanya di dalam Kristus yang disalibkan. Oh, di dalam roh, saudari, Paulus bisa menikmati, menjamah semua hal di dalam Kristus yang disalibkan. Sehingga melalui semuanya ini, saudari, kita juga bisa melihat bahwa Paulus pada saat itu sedang menjadi pintu yang bisa membawa orang-orang di Korintus untuk masuk ke dalam Kristus. Saudari, kita semua tahu bahwa di Korintus begitu banyak orang yang bergolong-golongan. Kita melihat bagaimana mereka dikembalikan ke dalam Kristus. Inilah jalannya bahwa Paulus menjamah semua hal di dalam Kristus yang disalibkan. Sehingga Paulus bisa menjadi pintu untuk membawa orang-orang di Korintus masuk ke dalam Kristus. Dan melalui mengalami Kristus yang disalibkan,
Paulus dapat membawa kaum beriman di Korintus kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudari, atas pengalaman Paulus terhadap di gereja di Korintus ini. Memberikan kita gambaran yang jelas bagaimana mengalami kematian Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, saudari, di poin 1 dikatakan bahwa di dalam pintu gerbang itu diukirkan kerup. Ya. Kerup ini adalah menandakan kemuliaan Allah, dimanifestasikan atas makhluk ciptaan. Dan yang kedua adalah pohon-pohon korma, menandakan kemenangan Kristus dan kuasa Kristus yang abadi dan kekal. Saudari, kerup dan pohon korma ini diukirkan ya di atas pintu gerbang itu. Artinya, ukiran pohon korma dan kerup pada pintu-pintu dari kayu sanobar menandakan bahwa kemenangan Kristus dan kemuliaan Tuhan telah diukirkan ke dalam diri kita melalui penderitaan-penderitaan. Saudari, mungkin kita sedikit banyak ketika kita sudah mulai melayani Tuhan, kita akan mengalami sedikit penderitaan. Mungkin semakin banyak melayani, maka semakin banyak penderitaan. Tetapi di dalam penderitaan-penderitaan ini, saudari, bukanlah hanya penderitaan luaran yang tidak mengerjakan apapun di dalam kita. Di dalam penderitaan ini, bagi kita adalah bagian dari ukiran ini, yaitu bahwa kemuliaan Tuhan, kemenangan Kristus diukirkan ke dalam kita. Oh, saudari, jangan biarkan pengalaman akan penderitaan kita lewat begitu saja. Tetapi pengalaman ini harus menjadi ukiran Kristus, ukiran kemenangan Kristus dan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Maka saudari, kita akan melihat penerapan dalam pengalaman kita. Melalui mengalami kematian Tuhan dalam banyak situasi, Tuhan dapat mengukirkan kemenangan dan kemuliaannya ke atas diri kita. Saudari, ketika kita mengalami kematian Tuhan, seringkali memang suasananya menderita. Ya. Kita dibuat tidak nyaman, kita dibuat terbatas, kita dibuat serba salah. Mungkin kadang-kadang juga kita mengalami disalahpahami oleh orang yang kita layani. Tetapi saudari, satu hal yang perlu kita percayai adalah bahwa pada saat itu, ketika kita kembali berpaling ke dalam roh dan tidak ditarik keluar dari roh kita, maka kita mengalami kematian Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan mengukirkan kemenangan dan kemuliaannya ke atas diri kita. Dan saudari, kapanpun kita tidak mengekspresikan diri kita sendiri, maka kita mengekspresikan kemuliaannya. Dan pada saat itu juga kita menjadi pintu, yaitu jalan masuk bagi orang lain. Oh, saudari, bagaimana kita bisa membawa orang-orang lain masuk mengalami Kristus yang kita alami? Jalannya adalah bahwa kita tidak seharusnya mengekspresikan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu mengekspresikan kemuliaan Kristus. Dan kita juga di satu sisi yang lain juga mengekspresikan kemenangan Kristus. Pada saat itulah kita sedang menjadi pintu masuk agar orang-orang lain juga bisa berbagian di dalam bait ini. Di Romawi ketiga, saudari, kita membahas kayu aras yang menandakan Kristus yang bangkit. Seperti tadi yang sudah kita bahas, di poin A dikatakan bahwa pohon-pohon aras tumbuh di atas gunung-gunung Libanon. Maka kayu aras itu menandakan keinsanian Kristus di dalam kebangkitan, yaitu Kristus yang bangkit. Di poin B dikatakan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Raja adalah kayu aras yang megah dan agung dari keluarga Daud. Di poin C dikatakan, saudari, kita perlu menjadi orang yang menjulurkan akar-akar kita ke dalam Kristus. Seperti pohon-pohon aras dari Libanon, membuat kita bertumbuh dalam hayat. Ketika kita ditanam di
dalam rumah Yehova, bertunas di pelataran Allah kita, dan masih menghasilkan buah pada masa tua, juga menjadi penuh getah dan segar. Oh, saudari, inilah pengalaman kita ya. Bagaimana kita mengalami poin-poin yang sudah disebutkan tadi? Yaitu kita perlu memiliki kehidupan yang berakar. Saudari, penting bagi kita untuk berakar ya. Apakah artinya akar, saudara-saudari? Apakah artinya berakar? Berakar berarti menyisihkan cukup banyak waktu bersama Tuhan. Tenang di hadapannya untuk menyerap Dia. Seperti kita lihat sebuah pohon, saudari, akarnya itu umumnya sebuah pohon tidak kelihatan ya. Tetapi diameter pohon, segala ranting-rantingnya yang di atas, itu seringkali juga menggambarkan diameter akar yang ada di dalam tanah. Ya. Ketika akarnya besar, maka pohon itu juga bisa bertumbuh besar. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita perlu memiliki kehidupan yang berakar, yaitu dalam artian kita perlu menyisihkan cukup banyak waktu bersama Tuhan. Di sini kita membicarakan di aspek pribadi kita, saudari, bahwa kita perlu memiliki kehidupan yang tersembunyi, menyisihkan cukup banyak waktu di hadapan Tuhan, tenang di depannya, juga menyerap Dia. Akar adalah pertumbuhan yang tidak dilihat oleh siapapun, saudari. Ketika kita menempuh kehidupan yang berakar, maka akar kita juga akan bertumbuh terus. Ketika kita memiliki kehidupan yang berakar, maka kita memiliki kekuatan, kita memiliki kuasa kebangkitan untuk menghadapi segala situasi. Saudari, bagaimana kuncinya kita bisa menang terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita? Mungkin sekarang memang secara dunia ya, karena pandemi sudah mereda, mungkin kehidupan kita sudah mulai pulih, pekerjaan kita sudah mulai pulih ya. Tetapi di luar sana secara ekonomi masih begitu rapuh. Bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit demikian, saudari? Kuncinya adalah kita perlu memiliki kehidupan yang berakar. Kita perlu menyisihkan waktu cukup banyak, tenang di depannya untuk menyerap Dia. Wow, saudari, kehidupan ini bagi saudari yang ada di dalam pelatihan sepenuh waktu, ini adalah kehidupan yang sangat menyenangkan, bahwa di dalam pelatihan sepenuh waktu, kita bisa memiliki cukup banyak waktu untuk tenang di hadapannya. Tetapi bagi kita semua, saudari, yang mungkin kita tidak sedang di dalam pelatihan sepenuh waktu, kita juga perlu berjuang, saudari. Kita perlu memiliki kehidupan yang berakar. Kita dimulai dari pagi hari, kita perlu menyisihkan cukup banyak waktu, tenang di hadapannya, dan menyerap Tuhan. Oh, inilah kehidupan yang berakar, yang membuat kita bisa menghadapi segala situasi yang sulit di dalam kekuatan dan kuasa kebangkitan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30 dikatakan, berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Saudari, tanpa kehidupan yang berakar, kita tidak mungkin menempuh kehidupan yang berbuah. Di poin D dikatakan, saudari, bahwa gereja adalah tempat penyimpanan dan gudang kuasa kebangkitan Kristus. Ketika kuasa ini beroperasi di dalam Kristus, kuasa ini menjadikan Dia sang kepala. Ketika kuasa ini beroperasi di dalam kita, kuasa ini menjadikan kita tubuhnya. Oh, saudari, kehidupan gereja kita, di dalam gereja, seharusnya gereja itu adalah tempat penyimpanan dan gudang kuasa kebangkitan Kristus. Oh, saudari, kalau gereja adalah tempat sedemikian, maka kita sebagai unsur penyusun gereja, kita juga perlu menjadi hal yang demikian. Kita perlu menjadi tempat penyimpanan, juga menjadi
ekspresi tampilan dari kuasa kebangkitan Kristus. Saudari, bagian yang terakhir ini menggambarkan, menyimpulkan tadi di dalam poin D, bahwa ketika kuasa kebangkitan ini beroperasi di dalam Kristus, maka kuasa kebangkitan ini menjadikan Kristus sebagai kepala. Ketika kuasa kebangkitan ini beroperasi di dalam kita, di dalam gereja, maka kuasa kebangkitan ini menjadikan kita tubuhnya. Saudari, kembali lagi, ini adalah Kristus dan gereja. Ini adalah tubuh dan kepala. Inilah ekonomi Allah. Saudari, pembahasan saya sampai di Romawi ketiga ini. Nanti Saudara Paulus yang akan melanjutkannya. Tetapi sebelum mengakhiri, saudari, saya teringat ketika mempersiapkan berita ini, teringat akan Kidung 616. Di sana dikatakan di dalam bait pertama, saya akan membacakannya untuk saudari. Tuhan, ku cinta rumahmu, yakni gerejamu, perkenanmu dan gemarmu, juga dambaanku. Saudari, biarlah melalui berita ketujuh ini membawa kita memasuki realitas bahan-bahan dari penyusun dari bait. Kristus adalah bahan-bahan, biarlah kita juga menjadi bahan-bahan. Kristus adalah pembangun bait, biarlah kita, Kristus yang korporat, gereja, juga adalah pembangun bait. Puji Tuhan, saudari, saya sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Hus. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudara Dwi. Sebelum masuk kepada pembicara kedua, kepada Saudara Paulus, kita nyanyikan kembali saudara-saudari Kidung 606, Gereja bagi Pembangunan. Amin. Lepaskanku dari ego, Tuhanku mau terbangun bersama jadi bait-Mu, dipenuhi mulia-Mu. Lepas dari sifat aneh, sombong dan menyendiri, rela taat kuasa-Mu hingga Kau punya baik. Air hayat suplai ngalir, tumbuh ubah dewasa, berfungsi sesuai urutan, genapkan orang lain. Tak lagi memandang tinggi pengalaman dan visi, kemampuan dan milikku seimbang dengan yang lain. Pegang Kristus saling suplai, nikmati limpahannya, penuh dengan limpah Allah, Dia bertambah ku mata. Kejap kasih agung Kristus, kenal panjang lebarnya, tumbuh menjadi dewasa, capai perawakannya, jadi tempat tinggal Allah. Tuhanku mau terbangun, jadi bejana korporat, tampilkan mulia Tuhan. Kota kudus mempelainya, kini terekspresikan, pancarkan sinar mulianya di tengah manusia. Amin. Puji Tuhan.
Saudara-saudari, mari kita lanjut kembali dengan pembicara yang kedua, Saudara Paulus, dipersilakan. Amin. Amin. Terima kasih, Saudara Ishak, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Syukur pada Tuhan, saudara-saudari, kita bisa memasuki berita ke-7. Tadi Saudara Dwi mengingatkan, kita memasuki berita 7 perlu memiliki roh yang lapar, ya. Ada satu keinginan, kedambaan untuk maju bersama dengan Tuhan di dalam pertumbuhan hayat dan di dalam pembangunannya. Ya, izinkan saya share screen untuk melanjutkan pembicaraan di dalam berita ke-7. Ya, baik, saudara-saudari. Sebelum saya melanjutkan berdasarkan poin-poin, izinkan saya menegaskan kembali bahwa di dalam kristalisasi 1 dan 2 Raja-Raja, kita sudah diingatkan bahwa kita bukan sekedar melihat sejarah ataupun bentuk-bentuk secara materi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana makna, ya, dari semua lambang-lambang dalam sejarah ini. Dan kita bersyukur, saudara-saudari, bahwa di dalam pemulihan Tuhan, mengenai maknanya ini betul-betul di bawah sudut pandang ekonomi Allah. Semua benda-benda yang ditafsirkan makna rohani tidak ditafsirkan dengan sembarangan, tetapi berdasarkan dengan visi wahyu, juga ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang tepat. Maka semua yang dibahas di dalam kristalisasi ini itu sangatlah relevan dengan pengalaman rohani kita. Ambil contoh yang kita bahas mengenai bahan-bahan di dalam bait Allah memiliki makna yang intrinsik, ya, makna yang di dalam. Tadi katakan ada yang kita bahas ada 5 bahan di dalam bait Allah. Meskipun ada satu bahan yang tidak disinggung, yaitu emas, karena di dalam Alkitab, emas melambangkan sifat Allah. Tapi kalau kita memperhatikan 5 bahan yang disinggung di dalam berita 7, yaitu 3 macam kayu, dan dilanjutkan dengan 1 logam, yaitu tembaga, yang membentuk tiang, dan batu. Ya. Maka kita melihat bahwa ke-5 komponen ini memiliki makna mengacu kepada keinsanian. Kalau emas itu keilahian, tapi yang dibahas di sini adalah masalah keinsanian. Dan keinsanian ini kita ditunjukkan, pertama, bahan-bahan ini mengacu kepada Kristus. Yang kedua, bahan-bahan ini mengacu kepada kita semua. Jadi kita bersyukur, saudara-saudari, kalau kita mau mengalami bahan-bahan yang disinggung di sini, kita memiliki pola teladan. Siapakah dia? Itulah Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, dia adalah manusia Allah yang meletakkan satu teladan. Dia bukan hanya sebagai juru selamat kita, tapi satu bahan bagi pembangunan bait Allah yang sejati. Karena itulah, saudara-saudari, di dalam kita melihat bahan-bahan semua ini, perlu ada roh yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, persembahan diri kita. Ada satu kemauan, ketundukan, Tuhan, aku mau menyerahkan diriku untuk terus dikau proses serupa dengan dirimu. Engkau sudah memulai yang pertama, dan kami di sini di dalam perluasanmu, kelanjutanmu. Baik, saudara-saudari, demikian saya tegaskan bahwa pembangunan bait Allah merupakan satu ketetapan Allah yang menyenangkan hati Allah, yang Allah dambakan. Tadi disinggung mengenai pertumbuhan hayat. Pertumbuhan hayat adalah untuk pembangunan. Dan pembangunan ini adalah untuk ekspresi Allah dinyatakan di tengah-tengah manusia. Baik, saudara-saudari, tadi sudah disinggung mengenai 2 macam kayu, yaitu kayu sanobar, kayu aras, dan sekarang saya masuk ke dalam kayu minyak atau kayu zaitun. Tadi katakan kayu sanobar mengacu kepada keinsanian Kristus yang mengalami kematian.
Kayu aras mengacu kepada keinsanan Kristus yang setelah dia mati, dia bangkit. Maka kayu minyak atau kayu zaitun, ya, karena dikatakan olive wood. Kayu zaitun menandakan Kristus yang ditransformasi sebagai roh pemberi hayat. Puji Tuhan, jadi di dalam ekonomi Allah, di dalam pengalaman rohani, kita lihat langkah pertama haruslah mengalami kematian. Kayu sanobar. Dan kayu sanobar tadi sudah dikatakan itu adalah daun pintu di ruang besar. Jadi kalau mau masuk ke dalam bait Allah, Anda akan ketemu dengan pintu sanobar, mengacu kepada kematian. Pun lantai-lantainya juga sanobar, mengacu kepada kita berjalan bersama dengan Kristus di dalam kematiannya. Lalu kayu aras adalah dinding yang mengacu kepada kebangkitan. Di mana ada kematian, di sana ada kebangkitan. Nah, sekarang kita masuk kayu minyak, kayu zaitun. Tadi kalau Anda mengingat gambar, kayu minyak ini dipakai dua hal, ya, di dalam bait Allah. Satu, untuk membuat kerup yang ditaruh di ruang Maha Kudus. Kerup ini besar sekali, saudara-saudari. Kerup ini memiliki sayap yang dibentangkan kurang lebih ada 5 meter. Ya, ada 2 kerup yang membentangkan sayapnya. Itu dibuat dari kayu minyak atau kayu zaitun. Yang kedua, kayu zaitun ini juga dipakai untuk pintu untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Di dalam makna rohani berarti kalau Anda mengalami kematian bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Dia, puji Tuhan, membawa kita semua masuk ke dalam ruang Maha Kudus, berjumpa dengan Allah sendiri. Inilah, saudara-saudari, perjalanan rohani kita di dalam memasuki bait Allah. Baik, kita memasuki detailnya. Minyak zaitun melambangkan roh Allah. Ya, jadi di dalam Alkitab, minyak melambangkan roh Allah. Maka kayu minyak menandakan keinsanian Kristus dalam roh Allah. Kristus yang diurapi, yang juga adalah roh majemuk sebagai pengurapan. Ya, jadi di dalam kebangkitannya, Kristus menjadi roh. Yang menjadi roh adalah keinsaniannya. Kalau keilahiannya, dia memang adalah Allah. Tapi keinsaniannya perlu ditransformasi, ya, yaitu melalui mati dan bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Dan begitu roh ini dihembuskan kepada murid-muridnya, sama seperti pada kita hari ini. Ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Sudah dikatakan bahwa kayu minyak ini adalah terletak di ruang Maha Kudus. Maka di dalam penerapannya, saudara-saudari, bagaimana kita mengalami minyak, roh itu di dalam roh kita, adalah di dalam 1 Yohanes pasal 2:27, untuk menjaga kita, supaya kita tidak keluar dari diri Allah, tidak keluar dari Kristus, dan juga kita tetap di dalam pengenalan yang benar terhadap Allah. Karena roh ini membawa kita langsung bisa menjamah Allah, berjumpa dengan Allah di dalam kekudusan. Makanya kayu minyak ini urusannya adalah di dalam ruang Maha Kudus, khusus untuk berjumpa dengan Allah. Oh, betapa pentingnya, saudara-saudari. Mengapa dikatakan kita hari ini perlu melatih roh, menikmati firman. Tak lain adalah kita menjamah diri Allah, kita menikmati diri Allah di dalam roh kita. Lalu di dalam Roma pasal 11 ini juga disinggung mengenai pohon zaitun, di mana Kristus disebut pohon zaitun garapan atau pohon zaitun sejati. Dan kita adalah ranting-ranting Kristus yang telah diokulasikan ke dalam Dia sebagai pohon zaitun garapan untuk menikmati Dia. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 24 ini adalah sisipan, ya, dari Rasul Paulus menulis surat kepada
gereja di Roma, karena Rasul Paulus mengingat saudara-saudaranya yang Israel ya, karena dia kan juga adalah orang Ibrani ya, orang Israel. Dia ingat saudara-saudaranya secara jasmani juga memerlukan keselamatan. Ya, dan dikatakan di sini, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar. Jadi menunjukkan kita di luar Kristus ini, kita ini disebut pohon zaitun liar. Dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan, dalam arti bahasa aslinya itu diokulasikan kepada pohon zaitun sejati atau pohon zaitun garapan. Di sini kita melihat, saudara-saudari, karena okulasi kita dengan Kristus telah terjadi di dalam roh kita perlu melatih roh senantiasa. Jadi begitu kita diokulasikan ke dalam Kristus sebagai pohon zaitun yang penuh getah, yang sejati, pohon zaitun garapan, maka tadi pembicara pertama mengingatkan kita tentang akar. Perlu ada akar yang dalam. Akar yang dalam tujuannya untuk menyerap semua sari-sari makanan di dalam tanah. Di dalam hal ini, kalau kita sudah diokulasikan ke dalam Kristus, maka kita perlu menyerap sedalam-dalamnya, senikmat-nikmatnya. Siapa? Kristus di dalam roh kita. Puji Tuhan, kita perlu melatih roh senantiasa. Pagi hari melatih roh, siang hari melatih roh, malam hari saat ini kita menikmati pengajian juga perlu melatih roh, saudara-saudari. Sehingga firman ini bisa menjadi terang bagi kita, bisa menjadi dorongan, bisa menjadi suplaian. Ya, kita perlu melatih roh kita. Setiap ada firman, setiap kalimat yang menjamah, selalu katakan apa? Amin. Ya, mengatakan amin ini menunjukkan kita ini melatih roh, saudara-saudari. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Yang kedua, jalan lain untuk kita menikmati kekayaan Kristus adalah membaca firman Allah dan berkata amin kepada setiap firman. Ya, begitu membaca firman, kita mengatakan amin Tuhan. Begitu amin, amin itu artinya kita menikmati, kita makan firman ini menjadi suplai hayat kita. Melalui ini kita melatih roh kita. Ya, kita mengontak Tuhan dan menikmati Dia. Di dalam Mazmur 106 ayat 48, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Di dalam pemulihan Tuhan itu selalu kita melatih roh ya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Coba saudara-saudari, kalau kita kadang merasa bingung, galau ya, coba Anda kembali ke dalam roh. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Pengalaman saya pribadi juga mengalami satu kebangkitan ya, mengalami luapan minyak roh itu di dalam roh meresap jenuhi seluruh jiwa kita. Begitu kita mengaminkan, melatih roh, pikiran, tekad, emosi akan diolesi dengan minyak roh itu, saudara-saudari. Bagaimana? Akhirnya sampai kepada tubuh kita penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Dalam Efesus 6 ayat 17-18, terimalah pedang roh, firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Ini mengacu pada kita mendoa bacakan firman, berarti kita menikmati luapan dari minyak roh itu di dalam roh kita. Kita perlu melihat bahwa kita telah diokulasikan ke dalam Kristus, bertentangan dengan keadaanmu yang berarti berlawanan dengan ego. Sudah pasti, saudara-saudari, pohon zaitun yang penuh getah pasti berlawanan dengan pohon zaitun yang liar. Dikatakan di sini segala sesuatu dari sifat lama kita bertentangan dengan sifat Tuhan. Bahkan segala kebaikan kita, ya baik itu sudah baik, saudara-saudari. Tapi kalau itu bukan sifat Tuhan, dikatakan Galatia 5, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ingat di dalam Kejadian pasal 2, pohon pengetahuan tentang yang baik, walaupun baik, tapi kalau itu sumbernya dari pohon pengetahuan, maka akibatnya juga adalah kematian. Di sini keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh.
Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Makanya di dalam Roma pasal 11 tadi, segera pohon zaitun yang liar ini cabangnya dipotong. Siapa yang potong? Yang memotong adalah Kristus, ya. Di dalam ketersalibannya, dia juga memotong kita dari semua keegoan, sifat lama kita yang bertentangan dengan sifat Tuhan, dipotong. Supaya apa? Kita diokulasikan ke dalam Kristus. Kita perlu sepenuhnya dikerat dari kehidupan lama, kebiasaan lama, dan budaya lama kita sebagai cabang-cabang liar. Kalau saudara-saudari bertanya, apa itu cabang-cabang liar? Itulah kehidupan lama kita, kebiasaan lama kita, kebiasaan yang usang, ya. Kita perlu ada satu pembaruan, ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ini maksudnya dibaharui dalam roh pikiran. Artinya kalau kita mau melatih roh kita, saudara-saudari, maka dari roh itu minyak ini akan meresap jenuhi pikiran kita. Jadi roh pikiran, roh tekad, roh emosi. Kalau emosi kita tidak dari roh, nanti bahaya, saudara-saudari, emosi kita marahnya bisa marah sembarangan, ya. Tapi kalau kita diresap jenuhi di dalam roh kita, maka emosi kita juga tepat, tidak sembarangan. Pikiran kita juga tepat, tekad kita juga tepat. Pikiran memikirkan Kristus. Nanti dibawa masuk dalam pekerjaan, penghidupan sehari, aktivitas kita, semuanya akan dibawa ke dalam tepat. Kenapa? Kita diresap jenuhi oleh minyak dari roh kita. Sedangkan bagaimana kehidupan lama kita, kebiasaan lama, saya tidak tahu ya, apa kebiasaan lama Anda, ya mungkin kebiasaan lama kita selalu mengucapkan kata-kata lata atau apa, kan ada ya, lalu ada budaya apa, ya, kita memang di dalam suku, bahasa, bangsa, ada budaya-budaya, ini kita perlu mohon rahmat Tuhan, supaya kita mengalami Kristus di dalam budaya yang baru, ya, banyak memberitakan firman, banyak mempersaksikan Kristus. Itu harus menjadi budaya baru kita, kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru. Seperti tadi itu, menyeru nama Tuhan. Perlu ada budaya yang baru, sehingga menyegarkan roh kita. Kita perlu melatih roh kita untuk menyeru namanya, dan mendoa bacakan firman-Nya. Sudah kita katakan tadi ya, saudara-saudari, doa bacakan firman, nikmati firman, maka firman ini akan tersusun di dalam kita. Baik, poin D, mengenai minyak, ini kan sesuatu yang di dalam ya, sesuatu yang liquid ya. Itu di dalam poin ini disambung dengan Yohanes 15. Jadi Roma pasal 11, ini kita sebagai cabang-cabang Kristus sebagai pohon zaitun, menghasilkan minyak yang menenangkan, yang menandakan Roh Kudus. Jadi kalau ada roh minyak di dalam kita, membuat kita tenang, tidak gerusa-gerusu, ya, membuat kita tenang, duduk, diam, bersatu, ya, bersatu dengan persona Tuhan. Dan Yohanes 15 mewahyukan bahwa kita adalah ranting-ranting Kristus sebagai pohon anggur. Nah, ini untuk menghasilkan minuman anggur yang memberi semangat, menandakan hayat ilahi. Lalu dari Roma pasal 11 dan Yohanes 15, ini dijadikan satu di dalam cerita Lukas pasal 10. Cerita itu ada orang yang keluar dari Yerusalem, di dalam jalan dirampok, sampai dia habis, dipukuli, ya. Lalu ada orang Lewi, ada imam lewat, tidak bisa menolong, atau tidak mau menolong. Lalu lewatlah orang Samaria yang baik hati. Ya, dia naik tunggangan keledai, lalu dia melihat orang yang dirampok itu, dia mencurahkan minyak dan minuman anggur ke atas luka-luka orang yang hampir mati itu. Lalu dibawalah ke penginapan, singkat cerita, di penginapan itu orang ini akhirnya bisa disembuhkan. Saudara-saudari, ilustrasi ini menunjukkan bagaimana orang yang dirampok habis-habiskan, itu menuju orang yang betul-betul di dalam kejatuhan,
ya betul-betul di dalam kejatuhan, kelemahan iman apapun. Tapi puji Tuhan, orang Samaria yang baik hati tentunya ini menunjuk kepada diri Tuhan sendiri. Dia telah datang, dia mencurahkan minyak dan minuman anggur. Dalam hal ini, Tuhan Yesus melalui dia mati dan bangkit, dia menjadi roh, dan dia juga menjadi hayat yang dicurahkan, disalurkan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu minyak dan minuman anggur ini dicurahkan ke atas luka orang yang hampir mati. Mari kita lihat penjabarannya. Minyak Roh Kudus dan minuman anggur hayat ilahi itu untuk dicurahkan kepada orang yang telah terluka secara batini dan telah menjadi tertekan dan kecewa. Saudara-saudari, di dalam hidup gereja tidak terlepas ada orang-orang yang mungkin kecewa, tersandung, kena gesekan, tersandung karena perkataan. Ya, ada kalanya nggak sempat disalami aja sudah merasa, oh saya sudah tidak dihiraukan lagi. Akhirnya jadi bete. Nah ini akhirnya dia kecewa. Oh saya di sini tidak diperhatikan. Ya padahal tidak sengaja. Namun ada orang yang terlalu peka ya. Maka perlunya minyak Roh Kudus dan minuman anggur. Ada kalanya malah disalah-salahkan, salahnya sendiri. Gereja bukan kantor polisi, saudara-saudari. Gereja bukan gedung pengadilan. Gereja adalah rumah makan dan kadang-kadang juga disebut rumah sakit. Ya, banyak orang sakit, banyak orang lapar. Maka perlu ada orang yang membawa minyak Roh Kudus, membawa minuman anggur hayat ilahi, dicurahkan kepada orang yang telah terluka, sehingga orang terluka ini menjadi nyaman, ya lega. Kita datang memberikan minyak Roh Kudus firman, kita datang membawa minuman anggur hayat ilahi yang menggairahkan, membawa dia kembali, memberikan dia satu pandangan yang menyeluruh mengenai hidup gereja. Ya, jadi mereka yang tertekan dan kecewa akhirnya bisa didapatkan kembali. Lalu minyak dari pohon zaitun digunakan untuk menghormati Allah dan manusia. Saudara-saudari, kalau kita mau katakan mau menghormati Allah dan manusia, kita perlu minyak ya dari pohon zaitun. Jadi mereka yang berjalan oleh roh itu adalah menghormati Allah. Jadi kalau kita mau menghormati Allah, bukan berdasarkan alamiah kita, tapi berjalan oleh roh itu. Dan mereka yang meministrikan roh itu adalah menghormati manusia. Puji Tuhan, saudara-saudari, kalau kita dipenuhi dengan firman, kita meministrikan firman, itulah kita menunjukkan kita menghormati Allah. Dan kita menghormati manusia. Puji Tuhan, kita menghormati manusia dengan memberitakan firman. Justru kita meninggikan mereka. Asalnya mereka orang dosa. Dengan kita menyodorkan firman, mengangkat mereka, saudara-saudari. Menjadikan mereka orang yang beruntung. Asalnya mereka itu istilahnya menuju kepada kebinasaan. Tapi kita bawa mereka. Supaya apa? Bisa datang kepada Tuhan. Ini bukankah satu menghormati? Betul nggak? Bukannya dengan kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak mengenakan. Tapi kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang memberikan suplai hayat. Kata-kata yang memberikan terang. Ini berarti kita menghormati Allah dan menghormati manusia. Di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9, ini pohon zaitun menunjukkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Lalu mereka yang menikmati Kristus sebagai hayat mereka, yang berkorban dan memberi semangat, menyukakan Allah dan manusia. Saudara-saudari, jadi baik minyak roh kudus, ya pohon zaitun, minyak dari pohon zaitun, ini menghormati Allah dan menghormati manusia. Begitu juga anggur, hayat ilahi. Ini juga sebagai hayat mereka yang berkorban dan memberi semangat. Jadi anggur di sini bisa memberikan kegairahan yang menyukakan Allah dan manusia. Jadi setelah kita datang, menyuplaikan firman, menenangkan, kita juga menyuplaikan firman sebagai anggur yang memberikan semangat, memberikan dorongan. Saya seringkali kalau bagi mereka yang kecewa, saya selalu mengatakan, sudahlah, Filipi pasal 3, lupakan yang di belakang. Mari kita memandang diri ke depan, berlari, ya,
menjawab panggilan sorgawi. Hari depan kita masih panjang. Kita ini masih di dalam perjalanan, belum selesai. Jangan menoleh ke belakang. Mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini luar biasa. Pernyataan Rasul, dia di penjara, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sampai akhir di dalam kematiannya, dia bisa mengatakan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saudara, semoga hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Itulah kalimat Saudara Lee ya, waktu dia terakhir, dia menuliskan satu living sacrifice, satu persembahan yang hidup. Seumur hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah mengenai kayu minyak. Kita lanjut mengenai tiang-tiang bait dibuat dari tembaga, dan tadi Saudara Dwi menerjemahkan bronze ya, perunggu ya, perunggu, tapi LAI menerjemahkan tembaga. Semoga saudara-saudari yang penting makna rohaninya juga ya. Menandakan apa? Penghakiman Allah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 7, ia membentuk 2 tiang tembaga tinggi, tiang yang satu 18 hasta dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjang. Jadi lingkaran tengahnya ini saudara-saudari 12 hasta, kurang lebih 6 meter. Anda bisa bayangkan ini sesuatu yang sangat besar dan tinggi ya. 18 hasta itu kurang lebih 9 meter. Ada 2 tiang. Baik, tembaga di dalam Alkitab selalu mengacu kepada penghakiman. Ya, dalam kitab suci, tiang adalah satu tanda, satu kesaksian. Jadi ada 2, menunjukkan kesaksian akan bangunan Allah melalui transformasi dalam mempraktekkan kehidupan tubuh. Di dalam Kejadian 28, ini saat Yakub dia lari dari rumah ayahnya, karena dia telah mendapatkan berkat, dia tidur, lalu batunya, dia bermimpi mengenai malaikat Allah yang naik turun ya, dan dia melihat, wah ini adalah pintu gerbang rumah Allah, dia sebut itu Betel. Lalu batu yang dibuat alas tidurnya itu dia tegakkan. Nah, jadi menunjuk kepada satu pilar. Dan di dalam 1 Timotius 3:15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah kita perlu penuh kasih, penuh suplai makanan. Tapi juga di sini Rasul Paulus menyinggung pada Timotius bahwa keluarga Allah juga adalah jemaat dari Allah yang hidup, yang juga ada satu ekspresi berupa tiang penopang dan dasar kebenaran. Untuk apa tiang ini, saudara-saudari? Tiang ini adalah untuk kesaksian. Jadi kalau Anda melihat gambar tadi ya, saya tidak sempat memberikan gambarnya. 2 tiang tembaga itu bukan menopang bangunannya, saudara-saudari. 2 tiang tembaga ini sebagai ikon di depan untuk masuk ke pintu ruang besar yang pintu Sanobar tadi itu. Itu harus ada satu ikon, 2 tiang di depan ya, sebagai satu kesaksian. Dan tiang, kita lihat, mereka yang berguna bagi Allah secara konstan berada di bawah penghakiman Allah, tembaga atau perunggu ya, menyadari bahwa mereka adalah manusia di dalam daging, tidak patut untuk apapun selain mati dan dikubur. Bayangkan saudara-saudari, 2 tiang tembaga yang di depan, itu justru menunjukkan kesaksian bahwa kita ini manusia di dalam daging tidak patut untuk apapun selain mati dan dikubur. Oh, sebaliknya orang dunia mau menunjukkan kemampuan alamiah dagingnya luar biasa, tapi justru kita menunjukkan 2 tiang tembaga, menunjukkan kita ini tidak lain adalah orang yang dimatikan dan dikubur. Mazmur 51 ini pertobatan Daud karena dia telah berbuat dosa ya. Dan di dalam Roma pasal 7:18, aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi tiang di depan ini saudara-saudari satu kesaksian bahwa tidak ada apapun diri kita yang baik yang bisa kita pamerkan. Tapi yang ada adalah kita harus mengalami penghakiman sampai kita ini mati dan dikubur. Itulah
tadi pintu Sanobar. Di dalam penghakiman sampai pintu Sanobar, kayu Sanobar tadi, kita mengalami kematian. Saudara-saudari, kita lihat sekarang detailnya. Penyebab perpecahan, ini realitasnya ya, maupun tidak berbuah di antara orang-orang beriman adalah tidak adanya unsur tembaga atau perunggu, yaitu penghakiman Allah. Sebaliknya yang ada kesombongan, bangga diri, pembelaan diri, menghakimi serta mengatur orang lain, dan bukan menggembalakan serta mencari mereka. Ya, di dalam Matius pasal 16 ayat 24, Yesus berkata, "Siap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Dikatakan menyangkal diri, memikul salib, bukan menanggung satu penderitaan, tapi justru puncaknya harus kita dimatikan. Saudara-saudari, selanjutnya dikatakan ketika kita mengasihi Tuhan dan mengalami Dia sebagai manusia tembaga. Ini ada satu istilah baru, manusia tembaga ya. Mungkin kita sebelumnya mengenal manusia Allah, manusia baru. Sekarang ada istilah manusia tembaga atau manusia perunggu ya. Yaitu mengalami Dia di dalam penghakimannya. Maka Dia akan menjadi kasih yang luar biasa, ketahanan yang tanpa batas, kesetiaan yang tidak tertandingi, kerendahan hati yang mutlak, kemurnian yang puncak, serta kecemerlangan dan kelurusan kita. Dalam Filipi pasal 4 ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hasil dari kita mengalami penghakiman Tuhan bukan kekecewaan, tapi adalah satu sandaran kita kepada Tuhan. Semakin kita dimatikan, semakin kita mengalami kebangkitannya. Nah, di dalam gambar bentuk tiang tembaga perunggu tadi ya, di atasnya itu ada yang namanya ganja. Nah, ganja ini jangan saudara-saudara memikir ganja yang narkotik itu ya. Ini memang istilah Alkitab ganja ya. Jadi semacam mahkota. Pada kepala tiang-tiang di dalam bait, itu ada mahkotanya. Dan mahkotanya ini berbentuk bunga bakung. Lalu di atas ganja, mahkota itu, juga ada yang namanya jala-jala. Semacam untaian rantai. Dan jala-jala ini dalam Alkitab menandakan situasi yang rumit dan campur baur, di mana mereka yang adalah tiang-tiang dalam bait Allah hidup dan memikul tanggung jawab. Dan di atas ganja-ganja itu ada bunga bakung dan buah delima. Jadi Anda bisa lihat gambar tiang tembaga ya. Anda tinggal lihat di Google aja banyak kok gambar ini ya. Jadi ada tiang tembaga, ada mahkotanya berbentuk bunga bakung, ada jala-jala ya yang menutupi di atas kepalanya itu, tapi juga ada bunga buah delima. Ya. Kita lihat bunga bakung menandakan kehidupan iman di dalam Allah. Jadi mahkotanya dari tiang tembaga ini berbentuk bunga bakung. Jadi tembaga berarti bukan aku. Bunga bakung berarti melainkan Kristus. Saudara-saudari, kalau kita mengalami tiang tembaga, semakin kita memproklamirkan bukan aku, melainkan Kristus. Mari kita sama-sama mengatakan, bukan aku, melainkan Kristus. Haleluya, bukan aku, melainkan Kristus. Dalam Galatia pasal 2:20 jelas, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, saya teringat lagu karangan saudara Watchmeni, di dalam Kidung 468 ya, saya tidak mencatat di sini. Itu di ayat 5 dikatakan, hari-hariku memandang sorotan hukuman, agar ku hidup dan kerja, tahan pembakaran. Di sini saudara ini, di dalam sepanjang pelayanannya, ada satu sikap yang tegas di dalam pelayanannya adalah, dia memandang sorotan hukuman, berarti dia adalah seorang manusia tembaga. Dia di bawah naungan salib, betul-betul mengalami penghakiman Allah, bukan karena dosa, tapi semua diri manusianya perlu digantikan dengan Kristus. Agar ku hidup dan kerja, tahan pembakaran. Buah delima ya, menandakan kepenuhan, kelimpahan, dan keelokan, dan ekspresi dari kekayaan Kristus sebagai hayat. Jadi
di dalam jala-jala itu juga ada buah delimanya. Jadi di dalam kerumitan itu, jala-jala ini kan ditopang oleh tiang tembaga ini, orang-orang yang mengalami penghakiman, itu akan mengalami kepenuhan, kelimpahan, keelokan, dan ekspresi dari kekayaan Kristus. Ditambah dengan mahkota bunga bakung, hidup yang bersandar. Wow, ini luar biasa, saudara. Kalimat saya ini mungkin terbatas ya, tapi kalau Anda merenungkan, mempraktekannya, Anda betul-betul akan mengalami Kristus yang luar biasa ya, Kristus yang dahsyat di dalam hidup Anda. Banyak kesaksian kaum saleh, kesaksian orang-orang dipakai oleh Tuhan di dalam kesulitan, membuat mereka semakin dimatikan. Kalau kita lihat tadi singgung pengalaman Rasul Paulus, kalau Anda membaca 2 Korintus pasal 4, pasal 6, pasal 11, ya sampai pasal 12, dia mengalami duri, justru dia mengalami anugerah yang cukup dia pakai. Di dalam kelemahan justru menjadi kuat. Saudara-saudari, maka dalam hidup gereja, kalau ada kerumitan, mari kita menopang bersama-sama dengan kepenuhan, kelimpahan, dan keelokan, dan ekspresi dari kekayaan Kristus sebagai hayat. Ya. Di dalam Filipi pasal 1, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini tulisan Paulus di penjara ya, waktu dia menulis surat ke Filipi, dia bisa memproklamirkan demikian. Melalui persilangan jala-jala dan pembatasan dari untaian rantai, kita bisa menempuh kehidupan yang murni kepada Allah untuk mengekspresikan kekayaan hayat ilahi Kristus. Jadi tembaga ini juga satu pemurnian. Saudara-saudari, pelayanan, pertumbuhan, kehidupan kita secara perlu semakin dimurnikan, semakin memancarkan, memantulkan Kristus, sehingga kita bisa mengekspresikan kekayaan hayat ilahi Kristus yang bisa mengatasi semua masalah di dalam hidup gereja. Terakhir, saudara-saudari, kita membicarakan batu-batu bait yang menandakan keinsanian Kristus dalam transformasi. Kristus yang ditransformasi. Di dalam berita yang lalu, dikatakan bahwa batu-batu yang dipakai pembangunan bait Allah ini adalah batu yang sudah dipilih ya, batu yang sudah diproses di atas gunung. Karena pada waktu dibawa ke bait tidak boleh terdengar martil atau bunyi pukulan-pukulan. Ya. Jadi berita lalu menunjuk pada pengerjaannya. Sekarang kita melihat batunya itu sendiri banyak. Ya, jadi batu di sini menandakan keinsanian Kristus dalam transformasi, Kristus yang ditransformasi di dalam 1 Raja-Raja, dan Raja memerintahkan supaya mereka melinggis batu yang besar, batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar batu itu dari batu pahat. Jadi sudah diproses di gunung-gunung, lalu dibawa, tinggal dipasang ya di dalam bait Allah untuk bisa dibangun. Kristus dalam inkarnasinya perlu ditransformasi dalam bagian insaninya. Walaupun tubuh Kristus secara daging tidak ada dosa, tetapi Alkitab mengatakan dia seperti ular tembaga, bentuknya ular, tapi tidak ada racun ular dari tembaga. Ya, dan karena dia memiliki tubuh daging, maka daging ini juga perlu ditransformasi. Ya, ditambah dalam insaninya, ini Roma 1 ayat 3-4. Nah, Kristus yang ditransformasi sekarang adalah batu hidup, batu fondasi, batu penjuru, dan batu utama bangunan Allah. Ini semua ada di dalam tulisan 1 Petrus. Ya, Anda tahu Petrus dipanggil oleh Tuhan pertama kali di Yohanes pasal 1, dia diubah namanya dari Simon menjadi Kefas atau Petrus, artinya batu kecil. Ini sudah menunjukkan satu transformasi. Kita asalnya tanah liat, tapi kalau Tuhan sudah memanggil Anda dari tanah liat, kita diubah menjadi batu. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4, datanglah kepadanya batu hidup itu, yaitu Yesus, yang memang dibuang oleh manusia melalui dia mati tersalib, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dia disalibkan dan dia bangkit. Lalu dikatakan, batu-batu di dalam bait juga menandakan kaum beriman yang telah ditransformasi oleh Kristus sebagai batu itu. Puji Tuhan, ya. Di dalam lanjutannya 1 Petrus pasal 2 ayat 4-7, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi saudara-saudari, bahan-bahan bangunan bait Allah ini pertama mengacu kepada Kristus sebagai pola teladan kita, bahkan sebagai cetakannya, dan kita sebagai perbanyakannya. Maka di dalam 1 Petrus pasal 2, tadi Kristus adalah batu hidup, kita juga adalah batu-batu hidup. Bukan batu yang mati, batu yang memiliki hayat. Jadi saya bisa mengatakan kita juga adalah manusia batu, ya. Tadi manusia tembaga, sekarang manusia batu, ya. Manusia batu di sini adalah untuk ditransformasi, ya. Untuk apa? Dibangun bersama-sama satu sama lain. Dan tadi sudah dikatakan dibangun tidak boleh mendengar kata pukulan-pukulan martir. Ya, satu pukulan-pukulan ini bisa mengacu kepada alamiah kita, ya. Tapi kalau kita mengalami transformasi, maka yang ada itu adalah satu keharmonian, ya. Ya, kalaupun ada suaranya, ya suara yang harmoni, bukan suara yang memekakkan telinga, ya, tapi suara yang harmoni yang menyejukkan hati. Maka di dalam gereja akan ada penuh dengan pembangunan. Baik, selanjutnya perjanjian baru membicarakan batu-batu hidup, tadi 1 Petrus 2:5, dan perjanjian lama membicarakan batu-batu yang dipotong. Maka batu-batu yang digunakan bagi pembangunan gereja haruslah hidup secara batini dan dipotong, ditanggulangi. Ya, secara lahiriah. Kristus yang ditransformasi sekarang adalah batu hidup, batu fondasi, batu penjuru, dan batu utama bangunan Allah. Jadi sebagai batu, prinsipnya adalah kita perlu secara negatif, ya, kita perlu mengalami pemotongan. Saudara-saudari, kita mengakui dipotong itu tidak enak, ya. Dipotong mungkin perkataan kita, dipotong tindak tanduk kita, itu tidak enak. Tapi kalau pemotongan demi pembangunan, apa boleh buat? Kita hanya mengatakan, ya Tuhan, amin. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi, ya. Begitu kita mau rela dipotong, puji Tuhan. Langsung kita juga menjadi batu yang hidup, ya. Batu hidup bagi pembangunan rumah rohani. Di dalam gereja, beberapa saudara dan saudari bisa dibandingkan dengan batu-batu liar. Wah, ini not good, ya. Mereka menyebabkan orang terluka dan memiliki perasaan yang tidak nyaman. Ya, saya sendiri kadang di awal penghidupan gereja, ya, kadang juga merasa ketidaknyamanan, ya. Kadang juga bisa mengalami luka, ya, karena perkataan tidak nyaman, ya. Sehingga bagaimana selanjutnya, ada kalanya galau, ya. Ternyata saya sendiri juga belum mengalami pemotongan. Makanya saya sendiri juga sebagai batu liar. Jadi kalau sebagai batu liar, kalau berusaha dicocokkan, maka belum stabil untuk dibangun, untuk berkoordinasi dan melayani, berperang, memikul tabut bersama yang lain. Di dalam Alkitab ada contoh, yaitu Usa, ya. Waktu tabutnya itu kan dibawa oleh diangkut di atas lembu, ya. Lalu waktu lewat jalannya tergelincir, Usa itu menopang tabut, pikirnya membantu, malah dia mati. Wah, waktu itu Daud bingung. Mengapa? Saudara-saudari, di dalam pengalaman rohani, ini mengacu pada kedagingan yang belum mengalami proses. Mau berusaha membantu, nggak bisa. Yang ada malah kematian. Jadi kalau belum cukup stabil untuk dibangun. Di dalam pelayanan Rasul Paulus, waktu Barnabas itu mengajak Markus, di dalam pelayanan pertama, itu Markus di tengah jalan kan dia pulang. Lalu perjalanan selanjutnya, Barnabas mau mengajak lagi, Paulus bilang jangan. Karena dia sudah meninggalkan kita. Maksudnya bukan melarang, tapi tunggu waktunya. Di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus merekomendasi, panggillah Markus, pelayanannya itu penting bagiku. Jadi saudara-saudari, batu ini mengacu pada transformasi hayat. Kalau tidak ada transformasi, kita tidak berani. Di dalam bangunan Allah tidak main-main. Ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara yang mulia. Karena itu bahan-bahan harus dipersiapkan dengan baik. Saudara-saudari kita yang mengalami pelatihan, adalah mereka yang dibangun, mereka yang dipahat, mereka yang diproses. Kelak mereka lulus 2 tahun, mereka boleh hadir di tengah-tengah gereja dalam pemulihan Tuhan, menjadi berkat bagi mereka. Karena itu doronglah orang-orang muda untuk dilatih. Mereka perlu dipotong, mereka perlu diproses, ya, sampai menjadi batu yang mahal, yang siap dibangun di dalam bangunan Allah. Baik, terakhir Romawi 7, dan saya kira masih ada waktunya saya juga tepat. Kita bisa baca sama-sama.
kehidupan orang Kristen yang real bagi pembangunan gereja sebagai bait Allah adalah kehidupan Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai roh pemberi hayat. Ini di aspek Kristus. Dibangun ke dalam diri kita. Lalu kita juga perlu mengalami proses. Sehingga kita diserupakan kepada kematiannya oleh kuasa kebangkitannya. Ini Filipi pasal 3:10 ya. Untuk diperbarui hari demi hari. Ini 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Dan ditransformasi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini 2 Korintus 3 ayat 18. Bagi kemuliaannya di dalam gereja. Ini Efesus 3 ayat 21. Saudara-saudari, di dalam 2 Korintus ya, 3 ayat 18, kita semua mencerminkan, bahasa aslinya itu memantulkan, ya, mengekspresikan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari, mengenai bangunan bait Allah, jadi sekali bahannya adalah Kristus, pengerjaannya juga adalah Kristus. Dilanjutkan dengan kita, bahannya juga kita yang perlu mengalami proses yang sama, juga pengerjaan yang sama dengan Kristus. Dengan demikian, kita menjadi orang, keinsanian kita diperkenan oleh Allah, karena kita bersatu dengan apa adanya Kristus, dan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Semoga Tuhan merahmati kita. Saya percaya semua penerapannya ini sangat real. Anda bisa berlatih, kita bersama-sama di dalam hidup gereja, mengalami makna intrinsik dari bahan-bahan bait Allah. Semoga Tuhan merahmati kita. Puji Tuhan. Sebelum dibagi bor, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam berita yang ke-7 mengenai makna intrinsik dari bahan-bahan bait Allah. Sungguh Tuhan, ini menunjuk kepada diri-Mu yang manis, yang telah melalui proses menjadi teladan bagi kami, supaya kami juga mengalami jalan yang sama. Terima kasih Tuhan atas jalan yang telah Dikau tetapkan untuk kami bersama memasuki penghidupan gereja, memasuki pertumbuhan, memasuki pembangunan hayat yang real. Biar kami mengalami kayu sanobar, kami mengalami kayu aras, kami mengalami kayu zaitun, kami mengalami tiang tembaga, kami mengalami batu-batu yang mahal. Tuhan, semuanya ini bukan yang di luar, tapi merupakan proses yang batinia, proses hari demi hari. Tuhan, jangan luputkan kami sedikit pun, supaya apa adanya kami semua diproses semakin serupa dengan diri-Mu. Berkati firman-Mu, berkati semua saudara-saudari di dalam pencerahan pemahaman ini menjadi praktek pengalaman hidup kami sehari-hari. Segala mulia hormat bagi-Mu Tuhan, berkat bagi anak-anak-Mu, kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host.